Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 6 yang berjudul Strategi Tata Letak atau Layout. Pengertian layout. Layout atau tata letak merupakan suatu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout. Di antaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Tujuan layout: 1. Menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin. 2. Meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. 3. Menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. 4. Menyederhanakan proses produksi. 5. Mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan. 6. Menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses. 7. Menghindari berbagai bentuk pemborosan. Tipe layout. Tipe layout ada 6. Yang pertama, layout dengan posisi tetap. 2. Layout berorientasi pada proses. 3. Layout perkantoran. 4. Retail layout. 5. Layout gudang. 6. Layout berorientasi produk. Layout posisi tetap atau fixed position layout. Masalah yang dihadapi dalam layout posisi tetap adalah bagaimana mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas, seperti pembuatan jalan layang, gedung. Teknik untuk mengatasi layout posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya bertambah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Tempatnya yang terbatas pada semua lokasi produksi. 2. Setiap tahapan berbeda pada proses produksi dan kebutuhan bahan sehingga banyak hal yang menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. 3. Volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis. Layout berorientasi proses atau process oriented layout adalah sebuah layout yang berkaitan dengan proses produksi bervolume rendah dan variasi tinggi. Kelebihan utama dari layout ini adalah adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja, sehingga dengan demikian apabila terjadi permasalahan pada suatu mesin, pekerjaan tidak perlu berhenti dan dapat dialihkan pada mesin lain atau departemen yang sama. Kelemahan layout ini ada pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Waktu produksi jadi lama karena butuh waktu lama untuk berpindah dalam sistem karena sulitnya penjadwalan. Perubahan penyetelan mesin, keunikan penanganan bahan, membutuhkan operator yang terampil dan persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena ketidakseimbangan proses produksi. Pada akhirnya kebutuhan modal akan semakin banyak. Layout kantor atau office layout. Layout kantor adalah cara mengelompokkan pekerjaan, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Namun demikian, pada beberapa lingkungan kantor, produksi sangat bergantung pada aliran bahan. Layout usaha eceran atau retail layout merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Tujuan utama dari layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Layout gudang atau warehouse layout
merupakan sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan yang terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan. Tujuan layout gudang adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang, yaitu cross-docking, 2 random stocking, 3 customizing. Cross-docking adalah cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung saat diterima. Hal ini dilakukan untuk menghindari aktivitas penerimaan secara formal, menghitung stok atau penyimpanan dan pemilihan pesanan sehingga terjadi penghematan biaya. 2. Random stocking digunakan di gudang untuk menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Teknik ini berarti bahwa ruang tidak perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan baik. 3. Customizing merupakan penggunaan gudang untuk menambahkan nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pelabelan, dan pengepakan. Layout berorientasi produk. Layout ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah, produksi yang berulang dan kontinu. Asumsi yang digunakan adalah 1. Volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi. 2. Permintaan produk stabil. 3. Produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya. 4. Pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Keuntungan layout ini adalah 1. Biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. 2. Biaya penanganan bahan rendah. 3. Mengurangi persediaan barang setengah jadi. 4. Proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. 5. Hasil output yang lebih cepat. Kelemahan layout ini adalah 1. Butuh volume tinggi karena modalnya besar. 2. Jika ada penghentian pada satu bagian akan berakibat pada seluruh operasi. 3. Fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi berbeda. Sel kerja. Tujuan sel kerja adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beraneka ragam dan suatu saat mengaturnya dalam kelompok kecil sehingga dapat berkonsentrasi dalam membuat satu produk atau beberapa produk yang saling berkaitan dalam kelompok kecil. Keunggulan sel kerja adalah A. Mengurangi persediaan bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi. B. Kebutuhan ruang lebih sedikit. C. Menghemat biaya tenaga kerja langsung. D. Meningkatkan partisipasi karyawan. E. Meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin. F. Mengurangi jumlah mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.